Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman IPMI dimanapun berada dan seluruh pendengar radio ini dimanapun saat ini berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di acara kajian IPMI yang selalu kita selenggarakan setiap minggu. Semoga semua teman-teman selalu terus mengikuti kajian yang bermanfaat. Dan kali ini mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh pemateri Ustadz Firman Hidayat. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansurna rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Seluruh teman-teman yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan juga seluruh para pendengar dimanapun berada, hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, memberikan kita kesehatan, melimpahkan rezeki kita, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ya, biar lebih berkah acaranya, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ala ma nawa salafun salih wa ala ma nawa masyayikhuna wa abauna wa ummahatuna. Al-Fatihah. Alhamdulillah malam ini kita masih istiqomah ya, melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Pembahasan sebelumnya kita sempat membahas mengenai tentang syarat-syarat di dalam sujud ya. Jadi ada beberapa rukun di dalam sujud itu. Termasuk sebelumnya juga membahas mengenai tentang tasdid-tasdid yang ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, karena surat Al-Fatihah itu termasuk rukun, maka juga seyogianya ya, musannif juga membahas, menyediakan satu fasal tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surat Al-Fatihah. Malam ini insya Allah kita membahas ya, kita lanjutkan itu dari fasal yang kemarin. Ini mengenai tentang tasdid ya. Masih soal tasdid. Cuma bukan dalam surat Al-Fatihah lagi ya, tetapi dalam tasyahud akhir. Mari kita baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi iddati syiddati ya, atau asyaddati fit tasyahudi wa mawadhi'iha. Fasal ini menjelaskan mengenai tentang bilangan tasdid ya, yang ada di dalam tasyahud, wa mawa'idiha, dan di tempat-tempat tasdid.
Tasdidatut tasyahudi ihda wa ishruna. Adapun beberapa tasdid tasyahud ihda wa ishruna adalah 21. Sebenarnya dalam pasal ini fokusnya kepada tasahud akhir ya. Karena dalam sholat itu kan ada dua tasahud. Ada tasahud yang awal, yang pertama. Kemudian ada tasahud yang kedua. Apa perbedaan antara tasahud yang pertama dengan tasahud yang kedua? Nah, itu sudah jelas itu. Bahwa tasahud yang kedua itu merupakan rukun dari sholat. Saya ulang ya. Bahwa tasahud yang kedua itu merupakan rukun dari sholat. Artinya, jika ada seseorang tidak melaksanakan tasahud yang kedua, maka sholatnya dianggap batal. Ini berbeda dengan tasahud yang pertama. Kalau tasahud yang pertama itu bukan bagian rukun dari sholat. Nah, artinya, jika kita meninggalkan tasahud pada pada sholat, tasahud yang pertama, maka tidak perlu tidak perlu mengulang sholat dan juga tidak bisa membatalkan terhadap sholatnya. Itu perbedaannya antara tasahud yang pertama dengan tasahud yang kedua. Maka apa yang disampaikan oleh musannif ini sesuai ya. Mungkin barangkali dari kita kan ada yang nanya ini. Ngapain masih dibahas itu tasdid ya? Soal tasdid dalam tasahud akhir kenapa kok dibahas itu? Nah, misalnya begitu. Ya perlu dibahas. Kenapa kok perlu dibahas? Karena tasahud akhir itu merupakan rukun dari sholat. Artinya begini, kalau kita bacaan tasahud akhirnya keliru, ada yang kurang hurufnya, ada yang kurang tasdidnya, maka tasahudnya dianggap tidak sah. Secara otomatis kalau tasahudnya dianggap tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, maka perlu kiranya Syekh Salim bin Sumer ini membahas ya, menyediakan satu pasal yang membahas khusus mengenai tentang tasdid-tasdid yang ada dalam tasahud akhir. Nah, dalam tasahud sendiri tasdid itu ada 21. Khamsun fi akmalihi wa sittata asyarah fi aqallihi. Khamsun adapun 5 fi akmalihi adalah paling sempurnanya. Wasittata asyarah dan 16 fi aqallihi adalah paling minimalnya. Jadi berarti minimalnya ada 16 tasdid, maksimalnya atau sempurnanya tambah 5, berarti menjadi 21 tasdid. Nah, ini kita bedah satu persatu ya. Ada di bagian mana tasdid-tasdid di tasahud itu. Yang pertama at-tahiyyatu ya. At-tahiyyatu ya. Alat ta'i wal ya'i. Tasdidnya itu terdapat pada taknya dan ya-nya. At-ta. Hiyya. Hiyya. Itu perlu dipertegas tasdidnya itu. Jadi jangan sampai kita baca atahiyatu. Atahiyatu. Salah itu. Yang betul adalah at-tahiyyatu. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada lafadz al-mubarakatus sholawatu ala sodi yang terdapat pada lafadz pada huruf sod ya. As-sholawatu ya. Al-mubarakatus sholawatu. Nah, sodnya itu bertasdid. Kemudian lafadz selanjutnya at-thayyibatu ya. Ala ta'i wal ya'i. Tasdidnya itu terdapat pada huruf to dan huruf ya. At-toy, at-toyi, ya, toyibatu. Dalam lafadz ini ada dua tasdid, ya, ada pada to-nya, pada ya-nya. Kemudian selanjutnya lillahi, ya, pada lafadz Allah atau lam jalalahnya. Ala lamil jalalati, ya, terdapat pada lam jalalah. Jadi jangan dibaca lillah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, salah itu.
lillah, ya ada tasdidnya. Selanjutnya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, ya assalamu ala sini, yang terdapat pada sinnya assalamu. Jadi jangan assalamu salah, assalamu, ya alaika ayyuhan nabiyyu. Dalam redaksi ini ada 3 tasdid, ya. Alal ya'i terdapat pada ya-nya, wan nuni dan nun, wal ya'i dan ya. Ayyuha, jangan ayuha, salah. Tapi ayyuha. Ayyuhan, nunnya juga bertasdid. Karena bertasdid kalau dalam ilmu tajwid itu gunnah, ya. Ayyuhan, gitu. Cuman ketika sholat, gunnahnya tidak perlu dibaca, cukup dipertegas tasdidnya saja, ya. Ayyuhan nabiyyu. Ya yang terakhir an-nabiyyu itu juga bertasdid. Kemudian wa rahmatullahi, ya ala lamil jalalati terdapat pada lam jalalahnya, ya. Wa barakatuh assalamu, ala sini pada huruf sin. Tasdidnya ada di huruf sinnya assalamu. Kemudian redaksi berikutnya alaina wa ala ibadillah, ya ala lamil jalalah, tasdidnya terdapat pada lam jalalah ibadillahi, ya dillah, tasdid itu ibadillahi, bertasdid. Kemudian as-solihina, ya as-solihina, al-sadi yang terdapat pada sod, sodnya juga bertasdid, ya. Jadi jangan dibaca ala ibadillahi solihin, keliru, tapi as-solihin, ya. Nah, selanjutnya pada lafaz asyhadu alla ilaha, ya ala lam alifin, pada lam alif alla, asyhadu alla ilaha, pada lam alifnya itu perhatikan tasdidnya. Kemudian illallahu ala lami alifin wa lamil jalalati, ya. Tasdidnya itu terdapat pada lam alif, wa lamil jalalati dan lam jalalah. Kemudian wa asyhadu anna, ya wa asyhadu anna ala nuni, ya terdapat pada nunnya, ya wa asyhadu anna ada tasdidnya. Muhammadar Rasulullahi, ya ala mimi Muhammadin wa ala ra'i wa ala lamil jalalati, ada 3 tasdidnya dalam redaksi Muhammadar Rasulullah, pada lafaz pada huruf mimnya di lafaz Muhammad, kemudian ra-nya, ya ini apa namanya idgham bila gunnah, ya itu perlu diberi tasdid Muhammadar Rasulullahi juga, ya pada lafaz Allah, pada lafaz Allah. Berarti sempurnanya kalau kita baca itu at-tahiyyatu al-mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya bacaan tasyahud, ya. Bacaan tersebut tidak boleh keliru tasdidnya atau menambah huruf atau mengurangi huruf dari lafaz tadi, itu dianggap tidak sah, ya. Kenapa? Karena tasyahud itu merupakan rukun, ya, terutama di tasyahud akhir itu merupakan rukun dari sholat. Tetapi kalau meninggalkan tasyahud di awal itu tidak sampai membatalkan sholat, ya. Hanya disunnahkan untuk sujud sahwi saja.
Nah, kemudian ini saya rasa sudah bisa difaham ya. Jadi kita lanjut ke pasal berikutnya. Nah, setelah pembacaan tasahud itu, kita juga diwajibkan membaca sholawat ya. Kan masuk itu, salah satu rukun daripada sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ya, faslun. Ini masih soal tasdid ya. Tasdidatu aqallis sholati 'alan nabiyyi arba'un. Adapun tasdid paling sedikitnya sholawat 'alan nabiyyi atas nabi arba'un berjumlah 4 ya. Kalau tadi untuk tasahud sempurnanya itu ada 21 tasdid. Sementara untuk sholat itu ada 4 ya. Akolli ya, paling sedikitnya itu ada 4. Karena nanti ada paling sempurnanya. Nah, kalau paling sedikitnya sholawat itu tanpa menyebut sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Itu sudah cukup. Itu yang paling minimal, tetapi yang maksimal, yang paling sempurna itu menambah lafadz sayyidina. Nanti saya jelaskan itu. Yang pertama intinya ada 4 ya. Jadi paling minimal itu ada 4. Yang pertama pada lafadz Allahumma. Alal lami wal mimi. Terdapat pada lam dan mimnya. Allahumma. Itu ada tasdidnya. Kemudian pada lafadz sholli. Alal lami. Ya. Terdapat pada lamnya sholli. Jadi jangan sholli. Tapi sholli. Yang ketiga ala Muhammadin. Alal mimi terdapat pada lafadz mim ya, terdapat pada lafadz mimnya. Kemudian cukup itu ya. Ada berapa berarti? 4 ya. Allahumma 1 sholli. Allahumma 1 2. Sholli ketiga ala Muhammadin 4. Nah, ini baca sholawat ini ya. Baca sholawat setelah tasahud. Itu cukup itu sudah. Nah, sempurnanya dibaca itu. Ya, termasuk kita menambah lafadz sayyidina itu ya. Menambah lafadz sayyidina. Nah, ini ada pendapat ini dari Syekh Samsuddin Ar-Ramli ya. Ada di kitab Syarah Minhaj katanya al-afdal al-ityanu bilafdis siyadah ya. Yang paling utama itu adalah mengucapkan lafadz sayyidina ya. Kenapa kok lebih utama menggunakan lafadz sayyidina? Li'anna fihil ityan bima umirna wa ziyadatal ikhbar bil waqi' alladhi huwa adab ya. Fahuwa afdalu min tarkihi. Jadi memasang lafadz sayyidina pada sholawat itu lebih utama daripada tidak memasang lafadz sayyidina. Kenapa? Karena kata Ar-Ramli itu lebih beradab ya. Jadi dibanding Allahumma sholli ala Muhammad, itu lebih bagus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti alangkah baiknya kita mengambil yang akmal ya, yang paling sempurna ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus itu, sholawat Ibrahimiyah kita baca juga. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dan seterusnya. Seperti itu. Cuman paling minimal cukup ini sudah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi sudah bisa assalamualaikum teman-teman ini ya. Wa ala ali Muhammad misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu sudah. Nah, lagi keburu misalnya ya. Cuman kalau tidak keburu, dibaca itu sempurna dengan sholawat Ibrahimiyah. Bahkan tidak hanya itu yang dibaca ya kata para ulama. Ini ada sebagian para ulama itu dianjurkan ketika setelah membaca sholawat itu, kita dianjurkan jangan salam dulu, tapi baca doa dulu ya. Baca doa dulu. Kata hadis riwayat Muslim itu ada 4 itu yang harus dibaca itu ya. Idza tasahhada ahadukum falyasta'id billah min arba' ya. Fayaqul Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi ketika tahiyat akhir, tasahud akhir itu baca tasahud dulu. Setelah tasahud kan kita baca sholawat. Nah, setelah sholawat atau baca sholawat Ibrahimiyah juga
Jangan langsung salam itu, baca doa dulu ya. Nah, itu waktu mustajabah juga, baca doa. Ini biasanya dilakukan oleh yang banyak ya, banyak dilakukan itu oleh orang-orang Muhammadiyah, ya, kalangan Muhammadiyah. Kalangan Muhammadiyah itu biasanya doanya dibaca setelah sholawat, sebelum setelah tasyahud atau setelah sholawat, tapi sebelum salam. Kalau orang-orang Nahdiyin itu doanya biasanya diperbanyak di setelah sholat ya. Nah, sama saja itu, sama-sama ada hadisnya. Biar tengah-tengah kita pakai semua itu ya. Apa yang biasa dilakukan oleh kalangan Muhammadiyah karena ada hadis tadi itu ya. Idza tasyahhad ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Kalau kalian membaca tasyahud akhir katanya, maka meminta berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Apa yang pertama? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, jagalah aku ya, atau lindungi aku atau jauhilah aku min adzabil qabri, dari azab kubur yang pertama. Yang kedua, wa min adzabin nari. Ya, jauhkan aku dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami dari fitnah hidup dan fitnah mati ya. Fitnah ketika kita hidup, fitnah ketika kita nanti mati. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Jauhkan juga kami dari fitnah-fitnah dajjal itu. Jadi meminta berlindung kepada 4 hal. Bahkan sebagian ulama itu ada yang mewajibkan hal ini ya. Berdoa 4 hal ini. Karena sering dilakukan oleh Nabi ya. Bahkan ada salah seorang ulama namanya Tawus. Tawus itu kalau lihat anaknya sholat ya, kemudian tidak terdengar bacaan 4 doa tadi ini di akhir tahiyatnya itu, disuruh ulang sholatnya sama Tawus itu. Saking betapa pentingnya 4 doa ini karena sering dibaca oleh Nabi. Cara bacanya itu setelah tasyahud atau setelah sholawat sebelum salam. Jadi sebelum salam doanya itu. Nah, itu dalil membaca doa sebelum salam dalam sholat ya. Nah, itu biasa dipraktekkan oleh kalangan Muhammadiyah. Nah, untuk kalangan Nahdiyin itu baca doanya setelah sholat. Nah, itu juga ada hadisnya itu ya. Itu juga ada hadisnya. Banyak itu, misalnya salah satu yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas shalah ya. Rasulullah ketika sudah salam dari salat, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd ya. Itu dibaca oleh Nabi itu setelah salat ya. Setelah salat. Kata para ulama, wa yusannu an yajlisa ba'da shalah liya'tiya bidzikri wad du'a. Disunnahkan setelah sholat itu membaca zikir dan membaca doa. Al-waridaini ba'da shalah. Li'anna tarka dzalika jafwah ya, karena meninggalkan hal itu adalah jafwah. Jafwah itu apa? I'radun bainal 'abdi wa rabbih. Seolah-olah selesai langsung pergi gitu. Itu namanya jafwah ya. Apa namanya ya? I'rad. Seolah-olah tidak peduli terhadap Allah itu. Nah, makanya setelah sholat jangan langsung kabur ya. Wiridan dulu walaupun sedikit ya. Baca istighfar, baca sholawat. Setelah itu kita berdoa. Biar tidak dianggap i'rad anillah ya. Tidak dianggap berpaling dari Allah. Juga kata para ulama, li'anna du'a mustajabun ba'da shalah. Doa yang dilakukan kita setelah sholat itu adalah mustajabah itu. Pasti dikabul oleh Allah ya. Pasti dikabul oleh Allah. Dan banyak masih hadis-hadis yang lain itu ya. Misalnya dalam hadis lain itu ada yang mengatakan, kata Nabi, man sabbahallah dubura kulli sholatin ya, salasan wa salasina. Barang siapa yang membaca tasbih setelah sholat itu 33 kali, wa hamidallah, dan membaca alhamdulillah, sama salasan wa salasin, wa kabbaro ya, wa kabbar, dan membaca takbir salasan wa salasin 33, maka ghufira min dambihi ya. Dosa-dosa yang telah lalu itu secara otomatis langsung diampuni oleh Allah.
Walaupun katanya dosanya itu adalah seluas lautan. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu setelah sholat wiridan dulu itu ya. Baca dulu yang pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ya wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dzal jaddi minkal jadd ya. Kemudian baca ilahi rabbi anta maulana subhanallah 33 kali ya. Baca alhamdulillah 33 kali. Kemudian baca Allahu akbar 33 kali. Nah, setelah itu dilanjut membaca la ilaha illallah ya. Nah, ini anjurannya dibaca 100 kali itu. Cuma kalau terlalu banyak baca 33 kali ya. Itu ghufira min dzambih ya. Wa in kanat misla zabadil bahri katanya. Diampuni dosa-dosa kita itu walaupun seluas apa namanya? Buih-buih yang ada di lautan atau bahkan seluas lautan itu dosa kita. Nah, juga ada hadis yang mengatakan Nabi itu membaca idan sorofa min solatihi ya wa kana sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min solatihi istaghfara salasan. Setelah sholat beliau itu beristighfar 3 kali ya. Terserah istighfarnya astagfirullahaladzim atau membaca sajidul istighfar. Kemudian dilanjut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram dan lain sebagainya. Itu hadis riwayat Muslim itu. Nah, gitu ya. Termasuk hadis juga itu wasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma ya ay aqrabu ilal ijabah. Ada para sahabat bertanya itu ya. Apa doa yang paling didengar oleh Allah atau doa yang cepat diijabah? Kata Nabi jauful lail wa duburus shalawatil maktubat ya. Doa yang paling diijabah oleh Allah itu yang pertama adalah jauful lail. Doa di tengah-tengah malam itu. Ketika orang-orang pada tertidur, kita berdoa kepada Allah. Itu paling mustajabah kata. Itu. Dan lain sebagainya. Kemudian pasal selanjutnya ini menjelaskan mengenai tentang al-awqat fil shalah ya. Nah, ini kita mohon persetujuan forum apa mau dilanjutkan. Jadi membahas mengenai tentang waktu-waktu sholat ya. Waktu-waktu sholat yang 5 itu. Kalau lanjut kita lanjut. Kalau cukup di sini kita cukupkan. Kita lanjut ke sesi diskusi. Gimana ini? Dilanjut saja Ustaz. Nah, kita lanjut ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Awqatus sholati khamsun. Ya, adapun waktu-waktu sholat khamsun adalah 5. Jadi dalam sehari semalam kita itu wajib melaksanakan sholat di 5 waktu. Ya. Yang pertama awwalu waqti zuhri zawalus syamsi. Ya. Adapun pertamanya waktu zuhur zawalus syamsi adalah tergelincirnya matahari. Jadi zuhur itu adalah sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh umat Islam ya. Sholat itu kan masyhurnya dibawa oleh Nabi ketika Isra Mi'raj ya. Ketika Isra Mi'raj turun dari langit itu subuh sudah ya. Jadi sudah sampai subuh. Nabi tidak sempat itu mengajarkan para sahabat sholat di waktu subuh ya. Masih bercerita mengenai tentang bagaimana kejadian Isra Mi'rajnya itu. Nah, baru pagi-pagi dalam sebuah riwayat di waktu zuha itu, Nabi mengajarkan itu kepada para sahabat. Hadis yang paling terkenal itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Para sahabat dipanggil oleh Nabi semuanya, ta'alilayya kata Nabi itu ke sini. Lalu Nabi praktek sholat itu. Nah, disaksikan oleh banyak para sahabat. Nah, cuman luar biasanya para sahabat itu tidak ada yang menyaksikan Nabi di depan Nabi ya.
Jadi semuanya itu melihat Nabi sholat, tapi di belakang Nabi itu. Ini paham ya? Di keterangan syarah syarah hadisnya itu bahwa para sahabat lihat Nabi sholat tuh nggak lihat di depan Nabi, tapi lihatnya itu di belakang Nabi. Nah, makanya tidak salah kalau kemudian banyak penafsiran ya, apa namanya, bukan kemudian sholatnya berbeda, hanya beberapa gerakan itu agak berbeda. Biasanya kalau mazhab kita Syafi'i ya, mazhab yang biasa digunakan di Indonesia ya, itu sunnahnya meletakkan kedua tangan ketika berdiri itu berada di bawah dada, di atas perut ya, sunnahnya itu. Kalau Syafi'i ya. Nah, tapi kalau Hanafi itu enggak, Hanafi itu di apa namanya, di bawah perut ya. Kalau Hambali itu di atas, di dadanya itu kita meletakkan kedua tangan. Nah, yang terakhir yang Imam Malik itu. Kalau Imam Malik itu irsal ya. Irsal itu maksudnya tangannya dilepas sudah. Tidak dirangkul tangan itu, dilepas ya. Nah, makanya kalau ada cerita-cerita itu orang yang datang dari Mekah. Karena di Mekah itu madhabnya Maliki itu. Tidak ada yang pegang kedua tangan itu. Rata-rata kayak orang siap gerak itu. Nah, pernah lihat yang apa namanya, pramuka siap gerak. Kayak gitu. Itu mazhabnya Imam Malik. Itu jangan disalahkan ya. Kenapa? Karena lihatnya sahabat itu dari belakang itu. Jadi multi tafsir ya. Terkadang Nabi terlihat seperti ini, kadang berdirinya terlihat seperti ini ya. Macam-macam sanadnya itu. Nah, yang penting kita itu berpegangnya kepada 4 mazhab tadi. Jangan sampai keluar dari 4 mazhab ya. Nah, balik lagi, awal waktu masuknya zuhur itu adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Tergelincir ini maksudnya, jadi matahari itu betul-betul berada di tengah-tengah langit ya. Nah, jadi ketika matahari itu berada di tengah-tengah langit, itu namanya waktu istiwa. Nah, itu belum masuk waktu zuhur. Itu batas terakhir kita boleh melaksanakan sholat duha. Setelah tergelincir dari tengah-tengah itu matahari, nah ini baru masuk waktu zuhur, seperti itu. Sampai kapan waktu zuhur? Wa akhiruhu masiru dhillis syai'i mislahu ghaira dhillil istiwa'i ya. Akhir waktu zuhur itu sampai masiru dhillis syai' ya, menjadinya bayangan sesuatu mislahu adalah seperti barang tersebut. Jadi cara mengukurnya adalah kita gimana caranya mengukur apakah waktu zuhur sudah habis atau tidak. Caranya gampang kalau ada matahari tapi ya. Jadi kita sediakan barang itu. Misal ukurannya ada 20 cm ya atau di 1 meter misalnya. Nah, bayangannya ketika dihadapkan ke tanah lewat cahaya matahari itu bayangannya juga 1 meter. Nah, berarti kalau bayangan sama dengan bendanya, itu waktu zuhur sudah habis. Tapi belum masuk waktu asar ya. Waktu asar itu kapan nanti? Nah, itu setelah bayangan itu lebih sedikit dari bendanya baru masuk waktu asar. Jadi waktu zuhur habis ketika bayangan sudah sama dengan bendanya. Ini cara mengukur waktu dengan cara manual ya. Manual ini. Itu pun kalau masih ada matahari. Tapi kalau sudah cuaca mendung kayak sekarang kan sering hujan ini. Susah juga itu mengukurnya. Cuman sekarang kan sudah enak ya, canggih sudah. Sudah banyak media, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kita untuk mengingat waktu sholat itu. Nah, kalau cara manualnya begini ya. Jadi waktu zuhur itu dimulai sejak tergelincir dari tengah langit sampai bayangan itu menjadi sama dengan bendanya. Selanjutnya adalah wa awwalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan. Nah, ini. Adapun waktu asar adalah ketika bayangan itu sama dengan bendanya wa zada qalilan dan bertambah sedikit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau akhir waktu zuhur itu sampai bayangan sama dengan bendanya. Tapi belum masuk waktu asar. Kapan waktu asar? Waktu asar itu ketika bayangan sama dengan bendanya tapi bertambah sedikit.
Artinya bayangannya sudah melebihi sedikit daripada bendanya. Itu masuk waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Wa akhiruhu, adapun akhir ya. Akhir waktu asar, ghurubus syamsi adalah terbenamnya matahari. Jadi kalau matahari sudah tidak terlihat, mataharinya ya bukan cahayanya. Jadi mataharinya sudah terbenam, maka waktu asar sudah habis ya. Jadi waktu sholat itu hukumnya adalah muassa ya. Muassa itu maksudnya diluaskan. Jadi kita boleh itu melaksanakan sholat zuhur sepanjang waktu zuhur masih ada. Jadi tidak harus dilaksanakan di awal waktu ya. Adzan pas langsung ujung ya apa? Mohon maaf ini Madura ya. Misalnya sudah adzan tiba-tiba langsung sholat, enggak harus begitu ya. Nah, cuman lebih afdolnya atau lebih utamanya itu memang dilaksanakan di awal waktu. Tapi kalau kita masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, nggak apa-apa, diundur sedikit ya. Nah, yang penting jangan sampai nanti melaksanakan sholat di luar waktunya nanti ya, qodok nanti itu. Dosa itu ya. Dosa melalaikan terhadap sholat ya. Kata ada hadis ya, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, kata Nabi itu awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Jadi Nabi membagi waktu sholat itu menjadi 3. Sholat di waktu yang pertama, sholat di awal waktu itu namanya ridwanullah ya. Ridhonya Allah. Sementara sholat di tengah waktu ya, itu namanya rahmatullah, rahmat Allah. Wa akhiruhu, dan di akhir waktu afullah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 level itu. Kalau kita sholat di waktu yang pertama mendapat ridho Allah, kalau sholat di waktu tengah-tengah itu dapat rahmat Allah, di waktu yang terakhir dapat ampunan Allah. Nah, setidaknya kita sebagai manusia itu mendapatkan ampunan Allah ini. Yang paling bagus apa? Satu tadi itu, ridho Allah itu nomor 1 itu. Kalau Allah sudah ridho, selesai semuanya itu. Namanya Allah sudah senang ke kita ya, sudah ikhlas, sudah ridho ke kita. Apapun yang kita lakukan itu Allah senang pasti, kalau Allah sudah ridho. Nah, cuman minimalnya tadi itu ya, minimalnya kita sudah dapat ampunan Allah itu sudah luar biasa itu. Nah, ini teman-teman nih kalau milih nih, mau dapat ridhonya Allah atau mau dapat rahmat Allah atau hanya dapat ampunan Allah. Usahakan kalau tidak ada pekerjaan kita sholat di awal waktu. Diusahakan itu. Pokoknya jangan ada niatan untuk mengakhirkan sholat, ya. Apalagi mengendengkan itu. Nah, itu sebagian ulama menganggap dosa besar itu ya. Nanti aja sholat. Nah, sekarang main game dulu misalnya. Nanti aja sholat, sekarang dengerin musik dulu, santai-santai aja dulu. Masih panjangnya waktu zuhur misalnya. Itu ada yang menganggap dosa itu. Bahkan minal kabair ya, termasuk dosa besar. Untuk hati-hati ya sudah. Kalau sempat di awal waktu kita laksanakan. Nah, seperti itu. Kemudian waktu maghrib ya. Wa awwalu waktil maghribi, adapun awal waktu maghrib ghurubus syamsi adalah terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam, secara otomatis waktu maghrib sudah dimulai. Artinya kalau kita mau sholat maghrib atau kita sedang puasa ya, matahari terbenam, buka puasa itu sudah ya. Jadi patokan kita itu kalau kebetulan cuaca sedang cerah, jangan nunggu adzan ya. Kadang di masjid itu takmirnya kadang agak lalai juga ya, termasuk di desa saya ini. Maghrib jam 5.30 misalnya, itu baru muter sholawat jam 5.31 itu. Sholawat kan 5 menit ya. Jadi lebih 5 menit itu sudah, lebih 5 menit ya. Nah, jadi adzan baru di jam 5.35. Padahal jam 5.30 sudah terbenam matahari itu. Nah, cuman ini anehnya ya, sebagian masyarakat itu merasa dianggap puasanya tidak sah kalau berbuka itu tanpa suara adzan katanya. Nah, jadi adzan itu nomor 2 itu. Artinya adzan itu
dipakai oleh Nabi itu hanya untuk mengingatkan bahwa sholat itu sudah masuk waktunya gitu. Artinya sekalipun tidak ada adzan, waktu sholat itu sudah masuk gitu ya. Nah, jadi barometer kita yang pertama itu ya ini mengukur waktu sholat ya, mengukur waktu apa namanya? Ini waktu-waktu yang sudah dijelaskan dalam kitab Safinatul Najah. Kalau tidak bisa mengukur waktu ini misalnya ya sudah tunggu adzan ya. Atau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Nah, itu lebih lebih objektif itu ya. Karena tidak di apa namanya? Tidak diingatkan oleh manusia. Ya, kalau yang ngingetin manusia kadang lupa juga itu ya. Pernah juga di desa saya ini subuh itu jam 4, jam 2 tiba-tiba adzan itu. Nah, sebenarnya ada emang syariat disunahkan adzan jam 2 malam itu ada. Cuman ini enggak. Disangkanya waktu subuh sudah. Padahal belum subuh. Bangun tidur ya. Bangun tidur lihat jam kok sudah jam 4. Ternyata jamnya ada yang muter itu. Padahal di jam 2 akhirnya adzan. Ada juga yang waktunya bablas ya. Jam 4.10 baru adzan jam 4.30. Ya manusia begitu. Tapi kalau sudah Google itu kan robot itu. Jam 4 betul-betul jam 4 ya. Sama kayak kita ngidupin alarm itu. Nah, alarm itu tepat waktu betul ya. Kita ngidupkannya mau bangun jam 3 misalnya. 03.00 di alarm HP itu. 03.00 betul-betul bangunin itu HP itu. Nggak lalai ya. Nggak lupa kayak manusia. Betul-betul dibangunin. Cuman sama HP-nya dibangunin, kita yang nggak bangun tuh. Nah, gitu. Nah, balik lagi tadi untuk apa namanya? Kembali ke waktu maghrib ya. Jadi awal waktu maghrib itu ketika terbenamnya matahari. Teman-teman jangan ragu sudah. Lihat matahari kok sudah nggak ada misalnya. Adzan sudah itu. Untuk buka puasa. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar ya. Adapun akhir waktu maghrib adalah terbenamnya mega-mega merah. Nah, itu biasanya kalau matahari terbenam itu masih menyisakan namanya mega-mega merah. Kalau mega-mega merahnya betul-betul tidak ada itu lihat teman-teman tuh ke arah barat ya. Kalau betul-betul nggak ada mega-mega merahnya berarti waktu maghrib sudah habis. Maksudnya kalau sudah habis waktu maghrib masuk waktu Isya. Jadi kita sudah diperkenankan itu untuk melaksanakan sholat Isya. Wa awwalu waqtil isya'i adapun awal waktu Isya adalah ghurubus syafaqil ahmar ya. Adalah terbenamnya mega-mega merah. Wa akhiruhu adapun akhir waktu Isya tulu'ul fajri adalah terbitnya fajar as-shadiqi shadiq ya. Fajar yang benar ya. Fajar itu kata para ulama ada dua, ada fajar yang bohong, ada fajar yang benar, dua kali ya. Jadi keduluan fajar yang bohong itu fajar kadib namanya ya, ini fajar sodik. Nah, kemudian yang terakhir wa awwalu waktu subuh ya adapun awal waktu subuh adalah tulu'ul fajri sodiki adalah terbitnya fajar sodik wa akhiruhu tulu'us syamsi adapun akhirnya adalah tulu'us syamsi terbitnya matahari. Ingat ya, terbitnya matahari. Bukan terbitnya cahaya matahari. Tapi betul-betul ada mataharinya ini. Nah, itu waktu subuh. Dari 5 waktu ini yang paling panjang itu waktu Isya ya. Berapa jam waktu Isya itu? Lebih sekitar berapa? 8 jam ya. Ada sekitar 8, 7 atau 8 jam. Waktu Isya itu untuk di wilayah Indonesia. Ini mungkin berbeda nih di negara yang lain ya. Mungkin berbeda di negara yang lain. Mungkin cukup sampai di situ. Ini setelah ini kita lanjutkan di diskusi ya. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Barangkali dari teman-teman semua ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Sahabat pendengar setia kajian online IPMI Bondowoso,
Kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum dipahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah menyimak materi pada malam hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa menambah wawasan dan menambah ilmu serta pemahaman kita semuanya. Seperti biasa, kita akan buka diskusi. Monggo silakan buat teman-teman yang mau bertanya yang ada di Google Meet atau yang ada di pendengar radio. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin saya bertanya. Saya dari Jember, Beni dari Jember. Langsung ke Ustadz ya, Mas Wahyu ya. Ya, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ini? Alhamdulillah. Saya Beni Ustadz yang biasa tanya itu. Oh iya. Oke, semoga selalu sehat Ustadz ya. Amin. Harapan. Oke. Nah, ini saya mohon izin bertanya dan mohon disampaikan Ustadz. Ini perbedaan tentang setelah i'tidal. Setelah i'tidal itu kan ada yang kembali bersedekap. Ini karena kan selama ini kan yang populer mungkin ketika hanya sholat aja gitu kan, ketika kembali bersedekap setelah takbir gitu kan, itu di situ kan. Nah, ini mohon izin untuk disampaikan untuk kedua pendapat tersebut Ustadz. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Terima kasih. Monggo silakan, Ustaz. Oh, langsung dijawab ya? Ya, monggo. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini persoalannya adalah setelah i'tidal ya. I'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Nah, itu mana yang lebih bagus ya antara melepas kedua tangan atau apa namanya? Bersendekap ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Termasuk di kalangan Syafi'i ya. Pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i itu juga berbeda-beda itu. Ada yang mengatakan lebih utama bersendekap, ada yang mengatakan lebih utama irsal, artinya tangannya tidak usah bersendekap, dilepas aja itu setelah setelah i'tidal. Nah, cuman yang masyhur di kalangan Syafi'iyah itu lebih utama bersendekap lagi. Jadi tidak diirsal. Ini paling banyak di jumhur Syafi'iyah. Nah, itu bisa dilihat itu di berbagai syarah-syarah kitabnya Imam Syafi'i itu. Itu bersendekap. Cuma sebagian ulama di Syafi'iyah nggak perlu bersendekap katanya, cukup irsal. Kenapa alasannya kok irsal? Itu biar beda dengan berdiri yang pertama. Yang kedua biar karena untuk membedakan ya. Jadi orang kalau sama posisi dengan yang pertama itu disangkanya belum ruku itu. Jadi ada kejadian ya. Jadi setelah i'tidal dia sendekap lagi, disangkanya masih belum ruku. Ruku lagi itu. Karena lupa. Setelah ruku i'tidal lagi. Baru dia sujud. Nah, untuk menghindari itu dibuatlah perbedaan itu. Kalau berdiri yang pertama sebelum ruku itu bersendekap Syafi'iyah. Setelah i'tidal itu diirsal, tangannya dilepas. Berarti kalau sudah dilepas saatnya kita mau sujud. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita nggak lupa misalnya ya ingat-ingat aja misalnya. Ya lebih utama bersendekap. Karena di kitab-kitab yang bermadhab kepada Syafi'iyah itu
anjurannya itu bersedekap ya, bersedekap. Cuman itu tidak wajib ya, intinya afdoliyah saja gitu. Nah ini mungkin sementara jawaban untuk kepada Mas Benny tadi. Oke, siap Ustaz. Karena saya kedua-duanya saya pernah melakukan gitu. Dan agak sering juga. Agak sering juga. Saya di kalangan Muhammadiyyin juga seperti itu Ustaz gitu. Jadi kedua-duanya ya telah disampaikan juga untuk ya semuanya ini ada ininya masing-masing gitu. Ya, Yang jelas betul, tidak betul. ada ya tidak ada yang menyalahi gitu Ustaz. Jadi betul. saya pun melakukan ini kadang kalau nyamannya bersedekap ya. Nah, betul ya. Kalau lagi dingin bersedekap aja. Iya, biasanya itu Ustaz. Lagi panas, Iya Ustaz. jangan dulu ya. Iya Ustaz paham sekali. Saya sedikit. Iya benar. Memang benar Ustaz. Saya kadang kalau ini kan daripada gerak-gerak dan lain sebagainya itu saya berpegangan itu bersedekap itu. Iya, daripada tangan kita. Iya, nah itu lebih baik sedekap aja. Iya. Gitu. Itu jadi saya memang kedua-duanya saya lakukan gitu. Tapi ya sebatas kondisional. Ya itu tadi kalau misalnya di tempat umum takutnya menyalahi dikira, oh ini kok lain sendiri. Nah itu saya jaga ini aja sih maslahat gitu. Itu juga di tradisi kami di kalangan Muhammadiyah juga harus diterapkan Ustaz dan diharuskan itu karena supaya tidak dianggap untuk berbeda dan lain sebagainya saling ini itu di intern kami juga demikian Ustaz. Terima kasih matur nuwun nggih Ustaz. Iya. Terima kasih. Sejahtera selalu. Salam. Tambahan ya. Nggih. Jadi hukum itu dalam Islam juga sedikit bergantung kepada kebiasaan ya. Jadi untuk menghindari fitnah itu kaedahnya adalah al-adah muhakkamah bahwa itu diajarkan juga di kami Ustaz. Berikan aspek hukum itu ada. Siap. Alhamdulillah. Diajarkan juga ya di kami. Jadi menghindari sesuatu yang terlihat gimana itu saya juga biasa seperti itu kan sangat keras kalau di kami Ustaz untuk luas gitulah intinya gitu kalau istilah Jawanya. Matur nuwun nggih Ustaz. Mas Ayu juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Mas Benny yang ada di Jember ya. Barusan ada Mas Muhammad Muhammad Canin ya yang mengangkat tangan. Monggo silakan. Jika ingin bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto Pak Ustadz. Siap. Siapa Mas Canin ya? Hanin? Iya. Silakan. Untuk takbir, apakah harus mengangkat ke depan telinga semua? Maksudnya setiap habis rakaat itu kan ada takbir, mau pindah ke rakaat lain. Terus pokoknya semua takbir lah. Ataukah beda dari takbiratul ihram bacaannya? Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya monggo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ya silakan Ustaz. Untuk takbir ini kemarin kan sudah pernah kita bahas itu ya. Jadi yang harus mengangkat tangan itu adalah yang pertama ketika takbiratul ihram ya. Itu di awal sholat ya. Afdolnya itu emang disejajarkan dengan telinga. Itu tata cara yang afdol. Tapi kalau tidak bisa mensejajarkan dengan telinga nggak apa. Yang penting kita mengangkat tangan aja. Kemudian yang kedua ada takbir dalam rangka perpindahan gerakan ya. Misalnya saat ruku, kemudian bangun dari ruku, ketika sujud, bangun dari sujud. Nah, itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Cuma yang tidak perlu mengangkat tangan itu ketika ini takbir yang ada di antara dua sujud itu. Nah, itu nggak perlu angkat tangan itu ya, karena sudah sujud kita itu. Jadi rata-rata angkat tangan itu gampangnya ya, biar lebih kita ingat itu. Angkat tangan itu dipakai ketika kita berdiri. Tapi kalau kita tidak berdiri, itu ada yang
ketika ruku misalnya, bangun dari ruku itu ada yang menganjurkan mengangkat tangan, ada yang tidak. Tapi yang pasti tidak mengangkat tangan itu ketika sujud. Nah, ada kan sujud 2 kali itu kan. Ketika bangun dari sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud itu nggak perlu itu mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar-nya. Termasuk juga untuk sujud yang kedua. Allahu Akbar. Nah, itu juga tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, untuk yang bangun dari sujud yang kedua, melangkah kepada rakaat yang kedua, itu ada yang menganjurkan ada yang membolehkan mengangkat kedua tangan, ada yang tidak perlu. Jadi cukup membaca takbirnya saja, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan singkat ini bisa dipahami oleh Mas Hanin. Jadi paling gampang tadi poinnya adalah ketika kita berdiri, ya. Gerakan sholat yang dilakukan ketika kita berdiri. Nah, itu mengangkat tangan. Tetapi kalau gerakan-gerakan sholat yang dilakukan tidak dalam keadaan berdiri, seperti sujud dan lain sebagainya, itu tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Bahkan ada sebagian ulama, kalau kita mengangkat kedua tangan itu karena dianggap memperbaharui terhadap sholat, ya, itu dianggap haram itu. Kalau lebih dari 3 gerakan, secara otomatis membatalkan terhadap sholat, seperti itu. Gimana Mas Hanin ya? Terus mengangkatnya apakah sama di hadapan telinga kayak takbiratul ihram atau beda itu ketinggiannya? Iya, jadi begini itu aturan khusus tentang takbir ya. Ketika takbir itu, apakah tangan harus sejajar dengan telinga? Nah, tangan sejajar dengan telinga itu bukan keharusan, Mas Hanin. Itu cara yang paling sempurna. Nah, artinya yang penting kita mengangkat tangan aja itu. Itu sudah memperoleh pahala kesunahan itu. Mengangkat kedua tangan itu. Bahkan harus mengangkat kedua tangan? Tidak ya. Mengangkat kedua tangan itu tidak termasuk rukun sholat itu. Kalau takbirnya masuk rukun sholat, ya, takbiratul ihram. Tetapi mengangkat kedua tangan itu bukan rukun. Artinya ketika takbiratul ihram kita tidak mengangkat kedua tangan, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman kalau kita mau mengejar pahala kesunahannya, nah, ini kan yang penting kan pahalanya itu. Nah, angkat kedua tangan itu, seperti itu. Kalau ditanya apa hukumnya misalnya, tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ini ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan makruh ya. Jadi karena itu hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu mengangkat kedua tangan. Jadi kalau bisa kita lakukan. Bahkan ada pembahasan kemarin gimana kalau misalnya yang bisa diangkat tangannya hanya satu, tangan satunya nggak bisa kepepet sama makmum sebelah misalnya. Makmum sebelah lebih besar dari kita, badannya lebih tinggi dari kita misalnya. Iya. Susah untuk mengangkat tangan yang di kiri. Cukup tangan yang kanan aja, pokoknya yang bisa diangkat. Ya, kalau lagi, terutama di jamaah yang banyak ya, kayak di Mekah itu, dan dempet-dempetan itu kalau sudah musim haji, kalau sudah musim-musim orang-orang umroh ya. Yang paling dempet itu ketika musim haji itu dengar dari cerita orang-orang yang datang dari Mekah, susah itu mau mengangkat kedua tangan, ya sudah, gak usah diangkat itu sudah. Nah, karena nggak bisa diangkat tangannya kan, dempet-dempetan itu sudah. Nah, iya, jadi cukup takbiratul saja. Seperti kalau itu. sekarang sama itu malah longgar-longgar jaraknya. Yang mana? Yang sekarang, yang di saat-saat sekarang itu loh. Oh iya, kalau sekarang longgar itu. Habis ada hukum di jarak 1 meter kemarin itu loh. Oh iya. Termasuk di pondok saya itu ya, di Sukorejo itu. Biasanya kalau sudah ada acara itu mau sowan sama pengasuh, biasanya mau salaman dengan pengasuh itu rebutan kan pengen cepet selesai itu. Akhirnya di soft pertama, kedua, ketiga, keempat tuh dempet-dempet sekali ya. Biasanya satu soft itu isi 100 orang, itu bisa 200 orang satu soft itu. Gara-gara dempet kan mau ruku saja susah itu. Iya. Jadi nggak bisa angkat tangan ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa
mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu ada apa di sejajar dengan telinga. Itu adalah cara yang paling sunnah, cara yang paling sempurna gitu. Jadi yang penting kita angkat tangan aja itu. Nah, Ya, terima kasih Pak Ustadz. ya, sama-sama Mas Hanin. Terima kasih Mas Hanin ya. Sekarang kita ke radio. Apakah ada untuk di radio dua pertanyaan mungkin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus dari Aceh, presenter yang bertugas di Gelora Radio malam hari ini. Ini sebenarnya ada pertanyaan tapi keluar dari jalur, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Saya tanya dulu sama Ustaz. Kalau misalnya dibahas, saya bacakan, tapi kalau tidak, kita cut, Ustaz. Gimana, Ustaz? Monggo silakan kesepakatan forumnya. Nggak apa-apa. Kalau Oke. Monggo saya silakan. jawab, saya jawab itu. Kalau Baik, tidak bisa Ustaz. saya jawab, saya berhutang nanti itu. Iya, Ustaz. Biar ini kita kan biar apa namanya tetap pada aturan. Tapi kalau Ustaznya sudah mengatakan boleh, berarti kita bacakan, Ustaz. Ya sebelum ke pertanyaan mungkin saya tanya kabar di Aceh itu gimana sekarang itu? Alhamdulillah kami kalau di tempat studio Gelora tidak terkena banjir, Ustaz. Cuman alhamdulillah ya. kita cuman bocor studio aja, Ustaz. Tapi kalau banjir nggak kena di komplek kita, Ustaz. Alhamdulillah ya. Semoga terus aman itu. Amin, Ustaz. Semoga si Cuan juga nggak meranjap lagi ke Aceh, Ustaz. Baik, Ya. saya langsung bacakan, Ustaz. Ada pendengar kita, Mas Haryanto di Bekasi. Beliau bertanya, sebentar lagi kan Natal, Ustaz. Nah, yang ingin beliau tanyakan, apa hukum orang Islam yang sering sholat, sering berjamaah, tapi mengucapkan selamat hari Natal kepada teman Kristiani? Karena saya pernah mendengar salah satu kajian di TikTok itu memperbolehkan. Nah, tapi setahu saya tidak ada hadis yang memperbolehkan ketika kita mengucap selamat hari raya umat Kristiani. Tetapi untuk umat Kristiani sendiri bisa mengucapkan hari Lebaran kita seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Ini bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nih sekarang tanggal 23 ya. 2 hari lagi nih kita menghadapi Natal ini. Nah, yang perlu diketahui adalah kita itu adalah masyarakat Indonesia yang penduduknya itu tidak sepenuhnya hukum yang ada di Indonesia itu berlandas kepada hukum-hukum Islam ya. Termasuk di Indonesia juga tidak hanya ada orang Islam, tetapi kita berdampingan dengan non-Muslim juga, ada umat Kristiani, Katolik dan lain sebagainya. Nah, tentu ini pasti menimbulkan perbedaan pendapat ya. Agak ada sebagian ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Satu misalnya, apa alasan para ulama kemudian membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita yang non-Muslim? Itu ada dalilnya di Al-Quran ya. Di Al-Quran itu ada ayat salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kita tahu bahwa Natal itu adalah hari kelahiran siapa? Nabi Isa ya. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa lahir, Allah itu salamun alayya yauma wulidtu. Allah itu mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi Isa, ketika aku lahir. Wa yauma amutu, ya, ketika nanti aku mati, Allah juga mengucapkan salam. Wa yauma ub'atsu hayya, bahkan ketika aku nanti dibangkitkan dari alam kubur, Allah juga mengucapkan salam sejahtera kepada kita. Nah, Allah aja mengucapkan salam itu kepada Nabi Isa ya. Masa kita nggak mau tuh ngucapin salam untuk Nabi Isa. Nah, jadi
dalam rangka itu maksudnya, ya, dalam rangka itu. Jadi kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita yang non-Muslim dalam rangka itu untuk menghormati kelahiran Nabi Isa. Juga yang kedua untuk menghormati mereka, ya, karena mereka juga manusia itu. Nah, cuman syaratnya kata para ulama boleh sepanjang tidak menggerus kepada iman kita. Jadi kita tetap misalnya salaman kepada orang-orang yang sedang merayakan Natal, tapi hati kita itu harus dijaga itu. Jangan sampai ikut kepada mereka, ya. Jangan sampai iman kita itu ikut kepada mereka. Nah, para ulama yang menolak tegas kenapa gak boleh mengucapkan selamat Natal gara-gara tadi itu. Kekhawatiran sangat besar, ya. Khawatir iman kita itu goyah gara-gara mereka. Terlebih ketika kita hanya mengucapkan di WA misalnya, ya, mengucapkan di WA misalnya, tiba-tiba iman kita berkurang gara-gara terlalu menghormati kepada kaum Kristiani. Nah, itu yang nggak boleh itu. Tapi kalau kita hanya mengucapkan saja, tidak mengurangi iman kita, itu nggak apa-apa. Nah, cuman kita sebagai manusia kan tentu punya kekurangan. Maka yang kita pilih, yang lebih baik itu mana yang bagus untuk iman kita. Kira-kira keberislaman kita lebih baik, lebih bagus mana misalnya keberislaman kita dengan mengucapkan selamat Natal dengan tidak misalnya. Kalau sekiranya mengucapkan selamat Natal, Islam kita jadi berkurang, lebih baik jangan mengucapkan. Tapi kalau kemudian keberislaman kita ya tidak akan goyah, ya walaupun kita mengucapkan selamat Natal atau bahkan memberikan hadiah kepada mereka, tidak akan goyah keislaman kita, maka tidak dipersoalkan oleh para ulama. Nah, ini dua hal yang mendasari adanya perbedaan pendapat tadi. Jadi kembalikan ke kita masing-masing, kita berada di level yang mana. Kalau sekiranya aman diri kita, ya ucapkan gak apa-apa sebagai rasa menghormati kepada sesama manusia gitu. Tapi kalau dirasa membahayakan kepada diri kita atau misalnya timbul fitnah, ada salah seorang tokoh misalnya, tokoh-tokoh Islam kemudian mengucapkan selamat Natal, nanti dihujat oleh banyak manusia, dihujat oleh netizen misalnya, lebih baik jangan itu, ya, jangan mengucap gitu. Ini kaitan dengan bahwa hukum itu terkadang bergantung kepada kebiasaan masyarakat. Nah, itu kita pakai juga, ya, banyak pertimbangan. Begitu kira-kira, ya, jawabannya. Nah, perlu diperhatikan ini oleh teman-teman semua. Oke, baik. Jadi itu ya Ustadz, ya, yang disampaikan. Semoga yang bertanya bisa mendapatkan pencerahan dari Ustadz. Tapi ini terakhir pertanyaan dari saya, Ustadz. Pertanyaannya gini, Ustadz. Kalau misalnya kita bangun tengah malam di jam 2 atau jam 3. Kalau di Aceh kan subuh itu jam 5.14 sekarang. Nah, salat tahajud yang lebih baik itu apakah mendekati jam 15 menit lagi mau subuh atau 30 menit lagi mau subuh, Ustaz? Ini bagaimana, Ustaz? Soalnya saya sering banget ngeliat di beberapa teman saya itu melakukan 15 menit lagi menjelang subuh itu, Ustaz. Artinya kan fajar udah mendekati gitu, Ustaz. Iya. Itu, Ustaz. Nah, untuk waktu sekarang, ya, waktu tahajud, ya. Iya, Ustaz. Jadi kalau spesifik dengan sholat tahajud, itu ada syaratnya tahajud itu. Jadi tahajud itu boleh dilaksanakan ketika kita sudah bangun dari tidur. Jadi kalau kita melaksanakan sholat malam, tapi sebelumnya belum tidur, dari Isya itu, kita nggak tidur sama sekali, sampai subuh misalnya. Itu jangan sholat tahajud, itu nggak boleh sholat tahajud, ya. Jadi sholat yang lain lah. Niatnya jangan sampai usolli sunat tahajud. Jadi syaratnya tahajud itu kata para ulama adalah harus bangun dulu dari tidur. Itu kalau spesifik tentang tahajud. Cuman kalau kita berbicara waktu sholat malam, ya, tengah malam yang paling utama itu ya di sepertiga malam itu. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu jelas itu, bahwa bahasanya itu adalah Allah itu turun ke bumi di sepertiga malam katanya.
Sepertiga malam itu berarti dari Isya ke subuh itu ada 3 waktu ya, dibagi menjadi 3. Ada waktu pertama, ada waktu kedua, ada waktu ketiga. Nah, berarti yang paling bagus yang ketiga itu. Ya. Anggaplah kita bagi 3 itu dari jam 7 sampai jam, kalau di Aceh berarti sampai jam 5 ya. Betul jam 5 ya di Aceh? Ya, jam 5 Subuh. lewat 14 Ustaz sekarang di Aceh. Isya jam berapa Isya? Isya di sini sekarang jam berapa, Pak? 19.47 Ustaz di sini. Nah, 19.47. Nah, dibagi aja itu dari 19.47 sampai jam 5 bagi 3 itu. Nah, itu ada waktu 3 yang pertama, ada 3 yang kedua, ada 3 yang ketiga. Nah, yang paling bagus di sepertiga itu. Pokoknya masuk sepertiga. Misalnya jam 2 itu sudah masuk sepertiga. Nah, itu termasuk waktu yang paling bagus itu. Nah, cuman ada riwayat ini yang paling spesifik dari para ulama yang lain, bahwa yang mendekati waktu subuh katanya. Jadi sholat malam yang paling bagus dilakukan adalah sholat yang mendekati waktu subuh. Jadi banyak sebenarnya itu. Ada yang paling bagus itu katanya kalau manusia itu lagi pada tidur ya. Itu bagus juga ya. Ada riwayat juga yang mendekati waktu subuh. Jadi kita bisa ngikut itu. Mazhab mana yang paling enak untuk kita ya. Misalnya kita mau ngikut pendapat yang pertama yang mengatakan paling utama ketika manusia banyak yang tidur, tapi di sepertiga malam, ya kita laksanakan itu. Berarti jangan mepet subuh ya. Tapi kalau kita mau ngikut pendapat yang kedua, mencari keutamaan di waktu yang paling dekat dengan subuh, ya bangunnya di situ berarti. Jadi intinya mana yang paling bikin nyaman ke kita. Ya. Kalau kita nyaman di dekat-dekat subuh ya sudah, kita sholat malamnya itu di dekat-dekat subuh itu. Nah begitu kira-kira ya. Iya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustadz dan sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kita kembali ke sesi, silakan. Baik, terima kasih buat rekan saya yang ada di studio ya. Ya, Ustadz, ini ada mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini dari Facebook kebetulan titipan pertanyaan dari Mbak Dahlia Alma di jauh ini Ustadz, di Malaysia Ustadz. Waduh. Ya. Luar biasa. Beliau bertanya, saya kan musisi Ustadz. Saya kan musisi, memainkan keyboard ya. Oh iya. Ketika Natal ini saya kebetulan Islam. Ketika Natal saya diundang di acara teman-teman saya yang non Islam gitu. Nah, dan di sana saya disuruh menghibur dengan mengiringi tapi tidak menyanyi. Nah, itu hukumnya gimana Ustadz? Jadi mengiringi teman-teman yang lagunya lagu-lagu mereka begitu. Seperti itu Ustadz. Yang ditanyakan itu apa berarti? Jadi beliau ini mengiringi teman-teman menyanyi. Yang ditanyakan hukumnya bagaimana? Apakah itu boleh atau seperti apa? Kalau mengiringi teman-teman itu. Enggak, Ustaz. Nah, ini pertanyaan ini ada kaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, tentang mengucapkan selamat Natal itu. Mirip-mirip ya kan? Cuman dia tidak mengucapkan selamat Natal itu. Malah langsung hadir dengan cara menghibur umat-umat Kristiani itu. Maka apa hukumnya? Kalau hukum dasarnya, berangkat kepada hukum dasar itu sebenarnya tidak diperbolehkan itu. Melihat hukum dasar. Cuman terkadang hukum yang ada di Islam itu bisa berubah sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi fikih itu sebenarnya fleksibel. Dalam kasus tadi itu ada
sebagian ulama itu yang membolehkan itu ya. Cuma dengan catatan tadi ya, dengan catatan tadi itu bahwa kalau sekiranya kita hadir ke tempat itu kemudian menghibur mereka, keberislaman kita menjadi berkurang, maka seyogyanya tidak hadir ke tempat itu ya. Tapi kalau kemudian kita datang ke tempat itu, keberislaman kita tidak akan berkurang, atau mungkin malah justru ya membuat orang-orang Kristiani itu kagum kepada kita karena kita memainkan musik dengan cara yang bagus, dengan begitu mendayu-dayu misalnya, akhirnya mereka tersentuh ya. Yang kemudian nanti ujung-ujungnya mereka akan masuk Islam, ini justru sangat bagus ini. Nah, itu tidak sedikit ya kisah-kisah itu dari para tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Banyak orang-orang Kristen itu masuk Islam gara-gara musik, banyak itu. Teman-teman bisa searching sendiri itu di Google ya. Nah, jadi kembali lagi ke kita ya. Kira-kira kita datang ke tempat itu rusak nggak Islam kita gitu. Kalau sekiranya rusak, untuk menghindari jangan ya. Janganlah, jangan datang ke tempat itu. Tapi kalau sekiranya iman kita kuat, kokoh, walaupun datang ke tempat itu, Islam kita nggak mungkin berkurang. Atau malah bikin mereka masuk Islam. Nah, ini justru bagus ini untuk datang ke tempat itu. Karena berdakwah itu sebenarnya nah ini kadang orang-orang berdakwah itu kan hanya datang ke iman-imannya orang Islam yang masih lemah ya, datang ke kaum-kaum Islam yang ada di hutan yang jauh dari para ulama. Nah, itu mungkin tidak terlalu ekstrim dakwahnya ya. Jadi dakwah yang ekstrim ini yang begitu ya, datanglah ke gereja misalnya, mengajak orang-orang gereja itu masuk Islam. Ini luar biasa ini ya. Jadi bukan malah dibom itu orang-orang di gereja ya. Nah, sebagian kasus kan dibom itu gereja-gereja, jangan itu. Kalau dibom mereka nggak masuk Islam nanti itu, mati akhirnya. Jadi ajalah dulu masuk Islam, nah, gitu. Kalau bisa begitu. Ya. Nah nanti kembali tuh kepada penanya ya, kira-kira mana yang lebih aman terhadap dirinya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan yang sudah bertanya pada malam hari ini. Sedikit menambahkan Ustadz. Ya. Mohon maaf Ustadz, malam ini saya telat hadir karena ada sinyal tadi gangguan. Mungkin tambahan bagi yang penanya yang terakhir ya, mungkin kalau dirasa imannya itu tetap tidak goyah untuk hadir karena itu berkaitan dengan profesi, mungkin bisa diniatkan untuk di dalam hatinya didoakan, ya Allah semoga dengan saya bermain musik nanti itu musik yang saya mainkan masuk ke dalam hatinya dan bisa membawa mereka ke dalam agama Islam. Betul. Mungkin diniatkan seperti itu, insya Allah jadi ladang pahala juga kalau ada yang masuk Islam dengan musisi tadi yang bertanya seperti itu. Gitu tambahan dari saya gitu Ustaz. Sekali lagi mohon maaf tadi telat masuknya jam 7:30 sudah Ustaz sudah tawasul tadi. Terima kasih. Monggo Mas Wahyu dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, Ustaz, mungkin cukup segini ya Ustaz ya. Kita ketemu lagi di kajian berikutnya. Ya, amin. Semoga Ustaz sehat selalu dan panjang umur. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman yang ada di Google Meet dan para pendengar radio. Kita ketemu lagi di kajian-kajian lain. Dan jangan lupa jika ingin tahu kajian-kajian IPMI Bondowoso lainnya bisa bergabung di grup kami untuk tahu jadwal-jadwal kajian kami lainnya. Baik, terima kasih. Selamat malam, saya Wahyu Juni Prasetyo yang bertugas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.